cerita tentang orang Gibeon ya. Orang Gibeon ini ya ada orang-orang yang rendah hati ya. Dia tahu bakal kalah. Dia rendah hati, dia langsung datang, dia menyelinap ya dan menjadi orang asing di kalangan Yosua. Lalu Yosua berjanji untuk tidak memusnahkan orang Gibeon. Nggak taunya orang Gibeon itu orang Kanaan. Tapi dia diselamatkan karena kerendah hatiannya coba. Jadi diproselit, orang Gibeon itu diproselit. Jadi orang Yahudi ya, diproselitkan. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Saul itu suatu ketika demi tahtanya itu, demi kerajaannya dibunuh orang Gibeon demi mengamankan semua tahta kerajaannya dan menyenangkan hati orang Israel. Yang namanya bukan orang Yahudi asli kan gak disukai kan, kalau bukan orang Israel asli. Ya, itu politik SARA itu kan. Nah, kemudian dibuatnya demikian. Makanya demi mengokohkan kerajaannya. Nah, suatu ketika beneran nagih. Karena alam itu tidak bisa dibohongi, ya. Alam itu, semesta itu, ya, dan Allah itu tidak bisa dibohongi. Ya, ada kekekalan energi. Di mana ada yang kurang di situ ini. Anda bisa tutup 4 kali lipat, bisa menutup begitu, tetapi alam itu nggak bisa dibohongi. Harus ada tebusan, ya. Harus ada tebusan. Saya bukannya saya menyangkal ada kontrak-kontrak Gunung Kawi, Kemukus yang bisa mengorbankan anak sampai ketiga turunan, 4 turunan ya. Keturunan ketiga, keempat sampai pada lumpuh semua. Ada. Pada mati semua, sial, ada. Itulah sebabnya kita membutuhkan Yesus. Ya, kita harus rendah hati. Makanya Anda ya yang sudah terlanjur dulu masa lalunya datang kepada dukun-dukun, minta pesugihan. Cepat beresin, datang sama Yesus sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Sama seperti Anda sungguh-sungguh datang kepada dukun itu, Anda harus lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Yesus. Jangan ketemu ilusi Yesus, tetap kena kamu. Ya, orang-orang yang sudah terlanjur kontrak dengan iblis, cepat batalin. Karena Yesus itu menanggung dosa, ya, menanggung semua kutuk, menanggung semua hukuman. Bebas nanti, bebas. Cepet-cepet beresin, ya, beresin. Nggak perlu sampai pelepasan keceng-keceng menggelepar-gelepar, nggak perlu. Yang penting kamu datang sama Tuhan, merekat erat yang benar. Bagaimana cara datang kepada Tuhan dan melekat erat sama Tuhan? Anda harus lahir dari air dan roh. Coba ayat 5-nya yang. Ayat 5. Ya, kamu harus lahir dari air dan roh. Supaya kamu melihat kerajaan surga hadir dalam hidupmu. Ya, air dan roh. Satu dari air. Dibaptis. Oh, saya percaya tapi nggak mau dibaptis ya karepmu dewe. Disuruh ya dibaptis kok. Ya, baptis. Kedua, lahir dari roh. Apa itu lahir dari roh? 6. Ya itu benar. Cukup. Enggak tadi, benar. 5 tadi. Anda harus lahir dari roh. Ya. Perkataanku, rema dari Tuhan Yesus, itu adalah roh. Anda harus melimpah dengan remanya Tuhan Yesus. Setiap hari nggak boleh luput. Anda yang sudah mengalami dikutukin dengan luar biasa, dilaknat dengan luar biasa. Ya kayak saya kan dilaknat orang Indonesia, kan Indonesia itu kan. Wah saya kudu melekat erat nggak boleh lepas supaya laknat itu mental semua, balik semua. Kutuk itu nggak akan mempan sama kita, sama kami. Saya kudu melekat erat-erat sama Tuhan.
Gitu, nggak ada cara lain. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari kutuk, dari hutang darah, dari semua yang nggak benar. Anda harus lekat erat-erat sama Tuhan, lahir dari roh beneran. Bukan cuma dari air, benar-benar harus lahir dari roh. Ya kan? Benar-benar. Tadi itu saya mau minta tolong Busan membaca Yohanes 15. Kelewatkan, lupa tadi ya. Saya tak pikir, aduh, berapa tadi ya yang mau suruh baca. Tapi nggak apa-apa, kita baca Yohanes 15. Baca sendiri saja, nggak apa-apa. Nggak usah semua ya. Yohanes 15. Ayat yang ke-7. Jangan yang ke-7, tetapi ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, terus ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, remaku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, coba kita lihat ayat ke-12, ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintahnya suruh apa? Dua loh perintah Yesus, diakonia dan marturia loh. Itu amanah agung ya, Matius 25 dan Matius 28. Jadi bagaimana supaya logos itu jadi rema? Kan Roh Kudus lahir dari roh, artinya Anda lahir dari rema. Rema yang melimpah, bukan icip-icip rema 1, rema 2, rema. Enggak, tiap hari penuh dengan rema, dafarim. Ya, dafarim itu loh, kitab ulangan itu kan. Anda harus penuh dengan dafarim. Itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang dikutuk, yang hidupnya dalam kutuk, Anda ingin lepas orang yang hidupnya sial, yang apes terus, ya, sial terus, kayak tadi ya, heran, nggak ada angin, tapi kenapa sial? Kita nggak bikin salah, nggak bikin apa, sial terus. Ada sesuatu, kita nggak tahu. Udah, Anda lempel erat-erat sama Tuhan Yesus, tinggal melekat erat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara melekat erat? Kamu tinggal, kamu turuti perintahku, dan kamu akan tinggal dalam agape. Apa sih agape? Bagaimana sih agape itu? Yaitu diakonia dengan marturia. Ya kan, itu kan perintahnya. Dan perintahnya lagi adalah suruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya kan? Maka itulah logos kena agape jadilah rema. Dan itu diulang terus setiap hari, makin Anda militan, makin melimpah rema itu sampai Anda tenggelam di dalam rema. Nggak ada cara lain. Ketika Anda masuk di dalam kesialan demi kesialan, mulai diakonia, marturia, ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Karena itu bagian dari marturia. Mengasihi, mengampuni itu pengampunan. Tuhan ampunilah dia. Kita kan mau bermarturia, mau bersaksi, kita kudu ngampuni orang-orang yang mau kita target. Kita lepaskan roh pengampunan. Bahkan musuh-musuh kita harus kita target. Dan kita berkati, itulah diakonia. Mengasihi, mengampuni, memberkati kan? Mengasihi dengan mengampuni dan memberkati. Caranya supaya Anda bisa enak, bisa enteng, bisa ringan, ya kudu sangkal diri pikul salib. Anda ingat, saya sangkal diri pikul salib. Tuh Tuhan,
itu orang yang kemarin merugikan keluarga kami Tuhan. Ya itu sangkal diri tan pikul salib. Tuhan itu orang yang jahat itu, yang kemarin menghina anak saya Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Tuhan orang itu dulu yang fitnah saya sampai saya masuk penjara. Ya itulah sangkal diri pikul salib. Ya, Tuhan orang itu dulu yang lingkuhin suami saya. Ya sangkal diri pikul salib. Gitu ya. Itu syaratnya. Caranya begitu supaya kita menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam agape itu. Dan kita tinggal di dalam Kristus artinya tinggal di dalam agape. Tinggallah di dalam agapeku, tinggallah di dalamku, ya maka remanya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita karena logosnya itu. Dan kita melimpah dengan roh itu. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ada penebusan itu. Iya kan? Sehingga kutuk dan sial itu nanti dihalau dari hidupmu, dari rumah tanggamu, dari tempat di mana kamu tinggal. Tolak, dihalau dengan rema yang melimpah dari Tuhan Yesus. Ya, bukan ditengging-tengging di ini gundul peyang tadi, ya kan? Nah, gundul peyang enggak begitu. Aku kutuk semua dengan ditengging-tengging itu enggak cuma itu. Anda doa, Anda statement. Aku batalkan kutuk ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku batalkan semua kesialan. Aku batalkan semua kutuk, semua kesialan, semua tulah laknat. Aku batalkan dalam nama Yesus. Tetapi nggak cuma ngomong karena namanya iman itu nggak cuma ngomong. Iman itu baru disebut iman kalau ada tindakan. Ya, pengampunan baru disebut pengampunan kalau ada tindakan. Bukan perasaan, karena iman itu bukan rasa-rasanya saya punya iman. Enggak, ya. Penebusan itu supaya Anda nggak perlu nanggung dosa di masa-masa yang lalu oleh orang tua Anda, kutuk, laknat, atau bahkan hari ini Anda dikutuki orang dengan segala disantet, di apa. Anda harus perlu tindakan. Makanya lakukan dengan ekstrim. Kalau berdiakonia, bermarturia itu. Apalagi Anda yang sering katanya disantet, di apa, ya, lakukan dengan ekstrim. Itu tuh jin ora doyan demit ora ndulit, setan ora doyan demit ora ndulit. Beneran nggak bisa, ya nggak bisa. Orang tinggal di dalam Roh Kudus kok, dalam remanya Tuhan kok. Lakukan marturia dan diakonia itu dengan ekstrim, dengan radikal. Ikut kelas evangelis supaya tahu bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar. Begitu. Ya, itu nanti ada saya upload lagi ya video-video baru tanya jawab kelas evangelis di member Joseph Paulsang. Yang membership yang tanya jawab dari semua kelas, saya upload semua nanti ya. Wah, nanti menarik nanti itu. Begitu saudara, ya. Kalau Anda mau benar, hidup benar, lepas dari semua kutuk, dari semua santet, dari semua perkara-perkara jahat. Lakukan perintah Tuhan. Apa perintahnya amanah agung? Matius 25, Matius 28, diakonia, marturia. Ya, makin hebat santet itu makin edan kita bermarturia dan berdiakonianya. Jangan tanggung-tanggung. Ya, tidak harus ke Damaris, tapi jangan dikasih ke gedung gereja, percuma, nggak guna. Harus ada berdampak bagi orang miskin. Kalau Anda kasih gedung gereja nggak berdampak, artinya Anda sendiri nggak tanggung jawab, makanya nggak mempan. Artinya nggak mandi, diakoniamu itu nggak berguna.
kasih ke orang miskin langsung. Kalau Anda bisa langsung berinteraksi dengan orang miskin, kasih langsung. Kalau Anda ragu, kasih ke Damaris, biar Damaris kelola dengan benar. Karena kita mau target ya, siapa sih orang miskin? Ya siapa saja. Tukang ojek orang miskin bukan? Ya termasuk. Anda pikir tukang ojek selalu punya duit? Ya kadang-kadang dia mau narik aja bingung loh. Nggak ada makanan, belum makan dari pagi. Dia punya makanan, mau kasih ini. Oh, tapi kan dia punya motor. Iya, belum tentu dia punya nasi. Motor aja nggak ada STNK-nya. Sawang Sinawang. Gitu. Ya. Nah, disitulah nanti kita akan hidup dalam kemenangan. Makanya caranya mudah adalah dengan sangkal diri pikul salib supaya semua jadi mudah. Orang yang hidupnya sangkal diri pikul salib itu lebih mudah ya cara hidupnya, lebih simpel. Nanti kapan-kapan kita belajar Matius 11. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku itu ringan. Ini kita belajar. Orang hidupnya, kalau ngikutin Matius 11 ini tadi enak sekali. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Nanti enak. Sangkal diri pikul salib itu nggak ribet. Wah, susah Pak. Enggak. Justru karena kamu tidak mau sangkal diri pikul salib, hidupmu jadi susah. Senggol bacok, wah, aku dirugikan terus siang malam mikir gimana caranya supaya bisa balas dendam. Hidupmu jadi susah. Saya karena saya ringan, jadi hidup saya kalau jatuh mesti langsung bangun. Ringan hidup saya, ya kan? Tuhan bilang pergi ke sana, pergi ke sini, pergi, berhenti, berhenti, jalan, jalan. Ringan, ya kan? Kenapa sangkal diri pikul salib? Ringan. Itu. Nah, jadi nanti kalau Anda ketemu sama orang-orang yang dalam kendala gitu ya, ngalami kutukan, santet, dia cari untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu hidup mereka. Kalau namanya saya percaya, oh sudah percaya Pak, tapi masih kena kutukan. Dia nggak percaya. Kenapa? Nyatanya dia masih belum diakoni, dia masih belum ini kok. Oh diakoni apa? Iya, tapi mobilnya Alphard, diakoninya cuma 1 juta. Wedan, itu bukan diakonia, itu namanya Anda lagi ngeledek Tuhan, ya kan? Sama saja. Masa mobilmu Alphard diakonianya cuma Goban, cuma 50.000. Malu, malu lah. Artinya Anda ngeledek itu kayak Ananias dan Safira. Ngeledek, ya. Ngasih Tuhan kayak ngasih tukang parkir. Jangan main-main dengan diakonia itu. Panik, mau ngecek melarat, oh enggak. Ya, balik lagi kalau Anda punya di rumah punya pakai Gucci, ya pakai saja, enggak apa-apa. Punya sendok, ya sendok loreng ya pakai aja. Apa Pak loreng-loreng? Iya baju loreng itu loh, kucing garong. Kalau Anda di rumah punya baju yang bagus ya dipakai saja, jangan dibuang. Pakai, enggak apa-apa pakai. Loh, katanya kemarin nggak boleh pakai hidup mewah. Loh kalau Anda demi hidup mewah Anda sampai nyicil-nyicil, ya jangan, itu dosa. Nanti Anda masuk neraka nanti. Demi barang mewah Anda sampai nyicil-nyicil begitu rupa. Tetapi kalau gaji suamimu atau penghasilanmu sebulan 10 miliar, masa Anda mau pergi kemana-mana naik angkot? Ya jangan nyiksa diri lah, saya juga yang nggak sampai segitu-gitunya. Ya jangan sampai naik angkot, kasihan juga anakmu naik angkot. Kalau memang bisa beli mobil yang bagus, ya kan? Gitu kan? Nggak usah juga sampai mempersulit diri. Mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, penghasilan kita 10 miliar, karena udah diomongin nggak boleh bergaya hidup mewah, lalu Anda perginya naik kereta ekonomi. Ya jangan, ya pakai kereta bisnis lah. Yang saya maksud gajimu cuma 10 juta rupiah, Anda dadak mau nyicil Ferrari, Porsche, Anda maunya naik pesawat bisnis kelas. Ya, jangan begitu.
Ya pendeta-pendeta ya, kalau pendeta-pendeta memang nggak boleh bergaya hidup mewah. Tapi bukan nggak boleh naik bisnis kelas, bukannya nggak boleh, boleh. Tapi jangan kalau apa-apa mintanya hotel bintang 5. Ya jangan apa-apa. Begitu yang dimaksud. Ya karena mewah itu relatif. Ya namanya berguna atau tidak berguna. Tapi jangan sampai ada pendeta mewah-mewah sementara jemaatnya kere. Itu nggak pantas, nggak boleh. Jangan, ya. Hidup cukup, melimpah, jemaat juga bikin supaya jemaat juga berkecukupan. Makanya itu kita mau bikin. Nah, benar ya Joanna Van Cat. Bukan sangkal diri itu namanya siksa diri. Anda punya baju, punya jam tangan Rolex di rumah gara-gara saya habis ngomong begini. Aduh malu mau dipakai. Pakai saja nggak apa-apa. Ya, jangan menyiksa diri. Anda menyangkal diri itu bukan menyiksa diri. Ya, ya memang Anda punya, Anda mampu. Iya kan? Anda memang gajinya 10 miliar. Masa mau pakai jam tangan Rolex 1 miliar Anda malu, Anda takut diomongin sombong. Ya enggak apa-apa. Pakai saja. Saya bukan kayak orang aneh yang anti kalau ada orang pakai pakaian mewah terus saya langsung dosa, dosa, awas, dosa masuk neraka lu, masuk neraka lu. Enggak begitu. Nikmati saya juga kepengen pakai Lamborghini. Nggak, walaupun saya nggak tahu remnya di mana ya. Lamborghini itu remnya di mana ya? Itu saya nggak tahu. Kalau kira-kira Lamborghini ini saya tanya sama sebelahnya. Tahu nggak? Pernah naik Lamborghini nggak? Oh sebelahnya sombong kali naik Lamborghini. Ketemu lagi pernah naik Lamborghini nggak? Setiap orang lewat tak tanyain. Pernah naik Lamborghini nggak? Nah, itu saya nabrak. Orang ngurumuni rasain lu makanya jangan pamer-pamer. Pernah enggak saya nggak pamer. Saya nanya remnya di mana. Dasar lu ditanyain itu tadi. Anda juga anak-anak Lamborghini itu sirik. Ya, jangan. Saya cuma mau nanya Lamborghini ini remnya di mana. Makanya saya tanya. Tiap orang tak tanyain. Pernah naik Lamborghini enggak? Begitu lewat lagi. Pernah naik Lamborghini enggak? Itu karena saya lagi mau nanya remnya di mana. Saya nggak tahu remnya di mana itu. Soalnya kan metik semua itu. Kan begitu maksudnya. Sombong. Jangan mempersulit juga. Ya, saya juga nggak mampu beli, saya nggak mau beli juga, nggak kepengen beli juga, nggak kepengen beli juga, belum kepengen. Tetapi ya malu-malu lah, kalau saya kan nambah tuanya jangan lah, jangan belilah, itu sudah harus siap, harus jadi teladan. Masa saya naik Lamborghini nanti Bu Vivi naiknya apa sama Pak Alex, Skater nanti, waduh Pak Pol naik Lamborghini. Nah, aja repot nanti, jangan. Nggak boleh, nanti Pak David tambah girap-girap lagi. Aduh, Pak Paulnya pakai Lamborghini, saya pakainya apa? Saya pakainya Lambetura aja lah. Repot nanti kan ada Lamborghini, ada Lambetura. Iya kan, jemaatnya ada Lambetura, karena pendetanya pakai Lamborghini, pendetanya jemaatnya Lambetura. Gosip maksudnya kan. Gitu ya. Kalau penginjilan di Indonesia, kirim dananya jangan ke Saifuddin, kirimnya ke Damar Kasih ya kalau di grup ini. Kalau mau kasih ke Saifuddinnya boleh-boleh saja, tapi kalau mau buat apa kan nggak tahu, tanya dia. Jangan pernah kasih persembahanmu yang keuangannya nggak jelas. Ya RN ini suka bolak-balik. Kamu busernya Saifuddin ini ya. Ini RN penginjilan Indonesia kirim dana Saifuddin ini jangan. Kirimnya ke Damar Kasih ya, ke Pak Thomas Tejo. Sekarang. Tapi nanti dalam 2 minggu nanti rekeningnya jadi. Ya, penginjilan untuk Indonesia kirim karena uangmu akan digunakan dengan baik dan ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, kalau kamu kirim ke orang lain yang nggak pertanggungjawaban rekeningnya nggak jelas, nanti jangan-jangan uangnya bukan buat penginjilan. Ya kalau ditanya sekarang murid-muridnya Saifuddin di mana semua, nggak jelas.
Kalau murid-murid orang-orang kita baptis ada semua di sini, kumpul ya, ikut kelas evangelis, ikut semua ada. Itu ya, RN. Nah, kamu juga nggak boleh begitu. Itu kamu namanya kamu lagi mancing di tokonya orang, yang nggak boleh ya, nggak sopan. RN ya, itu namanya kamu nggak sopan. Kita lagi buka toko, terus kamu masuk ke tokonya orang, customernya kita kamu ambil. Ya, ke saya Saifuddin. Itu namanya kamu kurang ajar, nggak tahu diri. Oke ya, mau pergi ya. Nggak boleh ya RN ya. Nggak boleh, orang kita lagi di sini, kita lagi punya penggalangan dana, kamu cari-cari penggalangan dana buat orang lain di tempatnya kita. Nggak boleh, itu namanya nggak sopan, nggak tahu diri. Ya, nggak, itu benar ya, namanya nggak tahu diri, nggak boleh, karena terang-terangan aja. Nah, jangan kasih danamu kepada orang-orang yang nggak jelas keuangannya. Serius ya? Oh, saya sirik enggak. Saya mah keras ini, sadis saya. Karena kita sudah berapa kali kita ngelihat begitu, oh kok jadi begitu? Nggak boleh. Jangan ya. Kalau mau penginjilan kasih, mau diakonia kasih damaris. Kalau mau penginjilan kasih ke damar kasih. Ya, karena itu gunakan untuk penginjilan. Ya, orang-orangnya jelas semuanya, laporan keuangannya pun dibuat. Itu. Jadi itu caranya untuk lepas dari semua kutuk santet. Aku dia bolak-balik diakoninya bolak-balik duit. Loh itu bukan masalah uang juga. Kalau Anda benar mengasihi, mengampuni, memberkatinya, Anda nggak boleh ketinggalan. Jangan mentang-mentang sudah diakonia, Anda kolektornya sudah banyak kasih ke damaris, kasih ke damar kasih. Terus Anda boleh maki-maki istri Anda boleh ngutukin suami Anda boleh cerai. Enggak. Anda harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Makanya tadi mengasihi, mengampuni, memberkati diakonia, marturia, rendah hati, sangkal diri, pikul salib. Itu kompak, itu satu pengajaran yang kompak. Itu Anda akan melekat terus di dalam Tuhan. Ya, waktu Anda berkata dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk, semua sial, semua jiong tahun macan air ini. Kalau Anda yang jiong ya, tahun macan Anda, itu. Bilang dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk, jiong, sial, sumpah serapah, semua kegagalan, semua jiongnya tahun macan air, saya tolak di dalam nama Yesus. Tetapi waktu Anda ngomong begitu, Anda sambil lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan kamu lakukan bagianmu dengan berdiakonia dan bermarturia. Gitu ya. Caranya memang begitu. Ya, caranya memang begitu. Banyak orang cuma mau tenging-tenging tapi pilihnya minta ampunnya nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya, nggak bisa juga. Ya, hati-hati. Ya, jangan tengang tenging, tapi kamu sendiri pelit. Nggak akan mempan, nggak akan mempan. Ya pendeta-pendeta itu makanya pendeta-pendeta itu tengang-tenging setan itu semua nggak ada yang mempan. Ilusi semua. Ya, karena dia sendiri pelit tidak mau berdiakonia dengan militan. Dia memperkaya diri sendiri. Coba ya, kenapa kelenteng lebih sakti? Ada kelenteng yang nggak sakti lebih banyak lagi. Cuma ada kelenteng yang sakti. Karena kelenteng itu semua dananya diberikan untuk masyarakat. Ya kan kayak kelenteng Tuban misalnya. Kenapa gereja kehilangan kesaktian? Karena gereja tidak melakukannya. Komunitas kita, embun pagi ini. Kalau Anda ingin benar-benar berkati orang-orang yang berdoa harus
bermarturia, berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Sangkal diri, pikul salib, hidup dalam kerendahan hati dan kekudusan. Jangan nanti kenal-kenalan terus Anda nanti datengin rumahnya terus Anda selingkuh. Kenalan di internet, kenalan di Zoom. Oh jangan, hati-hati. Hati-hati, makanya Anda kayak masuk ke Zoom ini ya, hati-hati ya, karena ada orang-orang, Alkitab berkata, hati-hati, karena ada orang-orang yang lemah imannya. Terus ada orang-orang di komunitas yang mencari janda-janda yang haus ini, perempuan-perempuan yang lemah imannya ini untuk ditiduri. Oh itu kenajisan ya, hati-hati loh. Iblis bekerja di dalam komunitas-komunitas seperti ini dengan masuk dengan seks. Karena nggak ada orang bisa menolak seks. Tidak ada orang bisa menolak seks. Ya, yang benar adalah kita lari. Kekudusan di dalam komunitas ini penting. Saya nggak main-main ya. Kalau ada orang ya diaken-diaken yang memanfaatkan itu, minggir dulu ya, kita skors dulu, jangan ya sampai kita ketahuan ya bukan muhrimnya terus Anda terus selingkuh begitu, itu keras ya, stop ya, stop ya, kudu bertobat dulu, enak aja kamu, jangan, nggak boleh ya. Kalau bukan kita yang stop, nanti Tuhan yang stop. Wah, lebih bahaya kalau Tuhan yang stop. Ya, hati-hati ya. Jinahan dengan berbagai macam kedoknya. Hati-hati. Anda nggak di sini nggak saling kenal loh ya. Kita ini ketemu di internet, nggak saling kenal, hati-hati. Eh, terus Anda lagi susah hidupnya, Anda haus, lalu Anda berzina. Oh, tambah sial lagi. Tambah sial lagi. Anda sudah kumpulin diakonia, marturia, mengampuni, mengasihi, memberkati, terus kemudian Anda berzina. Langsung urapan itu bocor. Kenapa bocor? Busuk. 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 Minyak itu busuk. Nggak bisa dipakai, rusak, busuk, buang, buang semua, kuras semua, buang semua dari bawah lagi, wah capek hidupmu. Makanya tetap jaga kekudusan, supaya urapan minyak urapan itu jangan busuk. Ya, saya itu wanti-wanti masalah kekudusan ya. Kalau Anda diomongi bandel, karepmu lo ya. Saya wanti-wanti masalah kekudusan loh. Kami udah ngelewatin masa-masa minyak urapan itu busuk. Itu udah diakonia gila-gilaan, nggak berguna. Kenapa urapannya busuk? Kita ngelewatin. Urapan itu busuk, karena perzinahan, ya, karena percabulan. Nah, kita ajari komunitas ini supaya hidup kudus, yang benar. Serius ya. Nah, enggak ya, nah, kamu tambah ruwet hidupmu. Loh, kamu lagi susah, mendadak pakai berzina segala macam. Orang lagi yang sudah lagi perekonomiannya hebat aja kemudian dia berzina bisa tiba-tiba turun terjun bebas. Apalagi kamu yang lagi susah, tambah berzina lagi. Wah ya tambah edan, kirap-kirap, mereka wah tambah itulah iblis. Nggak pengen kamu keluar dari kesialanmu itu. Jaga kekudusan. Komunitas ini jaga kekudusan. Gak main-main saya. Buat kamu sendiri, bukan buat saya. Kami udah ngelewati, udah karu-karuan. Jangan sampai kamu melewatinya. Kami melewatinya. Kan, wah itu bayarannya dengan darah dan air mata itu. Semua urapan yang dikumpulkan dari kami muda, ya sangkal diri pikul salibnya itu, ya hilang urapan itu. Busuk, udah dibuang minyaknya. Busuk minyaknya. Ya minyak urapan itu bisa busuk ya. Dan akhirnya nggak berguna, nggak bisa buat api, nggak bisa penyalain kaki tian, nggak bisa dipakai buat ngobatin, nggak bisa jadi terang, nggak bisa dipakai buat ngobatin, nggak bisa dibikin makanan, ya kan?
nggak bisa dibikin untuk membuat tenang hati, menyenangkan bau-bauan, gimana maunya busuk kok. Gitu ya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus membebaskan Anda dari semua kutuk celaka. Ciong tahun macan ini. Ya, dan semua diberikan keberuntungan. Hati-hati Anda yang sedang berzinah, bercabul kalau Anda tidak bertobat. Ya, Anda tambah benar, tambah ruwet. Ya, oh enak Pak, enak memang berzina dosa itu enak di mana-mana dosa itu enak. Ya, tapi lebih enak lagi kalau kamu hidup dalam kekudusan. Oh, kita udah nyoba. Saya ngomong ini kita sudah alamin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.